Inilah kalau semisalnya tanam sawit yang dimana tidak tahu jenisnya. Inilah saya selalu membuatkan video mengapa saya tidak pernah bilang bahwasanya bibit sawitnya ini varietasnya apa. Mengapa saya tidak pernah bilang? Karena saya takut salah. Dikarenakan ini bukan sawit bibitnya dibeli di balai benih resmi. Ini sawit yang kita semai sendiri. Sampai buahnya buah menyamping. Unik nih buahnya. Buahnya full. Untuk jenisan sendiri saya tidak paham. Ini saya hanya membuatkan videonya saja. Dan serahlah untuk teman-teman ini bibit sawit jenisnya jenis apa. Saya bilang bahwasanya saya hanya mengira-ngira, hanya ataupun dari PPKS ataupun apa, saya tidak paham. Tapi kebanyakan ini bibit yang kita ambil di perkebunan kelapa sawit Mitraogan. Cabutan, bibit cabutan. Buahnya kulitnya tipis, tapi cangkangnya tidak terlalu tebal, tidak begitu durah. Walaupun hanya bibit cabutan, alhamdulillah dia bisa menghasilkan buah yang aneh-aneh. Di sini saya tidak juga bilang bahwasannya untuk teman-teman itu menganjurkan untuk menanam bibit abal-abal. Yang pastinya yang lebih, kalau bibit unggul itu pasti lebih bagus lagi. Tetapi mengapa saya selalu membuatkan video yang dimana videonya selalu bibit abal-abal? Karena saya geram dengan teman-teman, kawan-kawan yang menjual bibit yang abal-abal. Dikarenakan saya sudah pernah itu, saya coba beli dan saya sudah pernah ketipu. Oleh karena itu saya merasa untuk berhati-hati dalam melakukan pembelian transaksi bibit kecambah. Jangan asal beli, jangan ambil murahnya, yang penting itu kualitasnya, teman-teman. Dan juga untuk para pelaku oknum yang berlabelkan kelapa sawit yang abal-abal tapi bervarietas unggul, harapan saya menjadilah orang yang jujurlah. Mereka yang beli itu belum tentu juga orang yang sukses, orang yang kebunnya yang pastinya berhektar-hektar, duitnya banyak. Kebanyakan kalau misalnya mereka tergiur dengan harga yang murah, itu pastinya itu di kalangan petani yang bukan menengah, bukan pun tinggi, pasti petani yang paling bawah.
Kalau petaninya yang banyak duit, pasti mereka tidak memikirkan uangnya, mereka memikirkan kualitasnya. Nah, bagaimana dengan petani yang baru merintis ini? Petani baru merintis, kasihanlah kalau orang tua yang hasilnya dari sadap karet nako, yang dimana hasilnya masih berbagi dengan orang, usianya sudah mencapai 50-40 tahun. Dia ketipu dikarenakan melakukan pembelian bibit, merasa bahwa bibitnya itu unggul. Ternyata ketika pada saat ditanam dan sampai berbuah dan hasilnya yang tidak sesuai dengan dibayangkan. Dan itulah sebabnya mengapa saya menganjurkan buat teman-teman yang masih bingung untuk melakukan penanaman kelapa sawit, yang bingung tentang bibit ini, yang uangnya pas-pasan. Uangnya pas-pasan bisa melakukan ikuti cara saya, yaitu menanam kelapa sawit abal-abal. Nah, ketika nanti sudah berbuah, menghasilkan, sudah dapat kan, bisalah sudah usia berapa tahun, bisalah kita lakukan replanting lagi nanti. Karena kalau misalnya tidak bagus kan, karena kita mengejar harga TBS.